Oke, sobat terus, sekarang kita masuk ke video ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara membuat RGB. Nah, di video kali ini perkenalan dulu apa itu RGB sebelum nanti kita masuk lebih detail. Jadi RGB itu Right Goal Table yang saya desain agar memudahkan orang ketika dia membuat suatu goal setting. Karena kalau umpamanya sampai di smart doang itu sebenarnya udah oke. Cuman RGB ini lebih dalam lagi. Karena di situ ada self coachingnya. Jadi kita dipaksa untuk berpikir lebih detail lagi mengenai goals kita. Saya akan menunjukkan seperti apa RGP itu agar teman-teman di sini punya gambarannya. Nah, inilah RGP itu. Right Goal Table. Kenapa sih dibilang Right Goal Table? Jadi namanya ini bukan karena ini goal yang benar, tabel goal yang benar, bukan. Tapi karena memang diisinya dari kanan. Jadi kita ngisi itu dari kanan ke kiri bertahap, bukan dari kiri ke kanan. Kenapa kok dari kanan ke kiri? Karena goals kita itu kan imajinasi bentuknya, benar nggak? Ketika teman-teman ingin di masa depan ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya usaha yang besar, itu kan sekarang masih bentuknya imajinasi. Nah, itu kan otak kanan yang main. Nah, disitulah kita mulai dari imajinasinya dulu, pelan-pelan imajinasinya dibuat menjadi logis, dibuat lebih bisa dieksekusi. Karena kalau cuma sampai di imajinasi doang, ya susah juga, nggak bisa gitu. Nah, jadi di sisi paling kanan ini ada lima kolom. Nama goals yang nanti teman-teman isi menggunakan Smart itu, tanggal sudah ada di Smart ya. Kemudian ada gambarnya. Kenapa ada gambar? Karena ketika kita melihat satu gambar, itu emosionalnya lebih kuat daripada kita cuma baca kata-katanya doang. Coba teman-teman lihat aja ya kalau umpamanya di sosial media gitu. Kalau ada berita nggak ada gambarnya, cuma beritanya doang, ya seru, cuma judulnya doang gitu. Tapi begitu judul di atasnya itu ada gambarnya, itu lebih menarik pasti untuk membacanya daripada cuma tulisannya doang. Nah, itu kenapa gambar di sini saya sertakan. Kemudian ada why-nya. Ini penting ya, kenapa kita harus mencapai sesuatu yang kita inginkan, goals kita itu. Karena tanpa why yang kuat, usaha kita, motivasi itu rendah. Percuma dimotivasi oleh orang lain dari luar. Motivasi dari luar itu naik turunnya cepat. Tapi kalau motivasinya dari dalam diri, nah itu bakal gereng lah istilahnya. Jadi kayak kita lebih semangat mengejarnya. Kemudian feeling. Feeling apa yang ingin dirasakan. Feeling apa yang muncul pada saat kita mencapai goals itu. Karena sebetulnya setiap pencapaian itu ada feelingnya masing-masing. Jadi kenapa ingin misalkan menjadi orang kaya, feelingnya biar lebih bebas, biar lebih aman, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Nah, yang kanan ini masih imajinasi, masih fokusnya full di yang otak kanan kreatifnya. Kemudian masuk yang ke tengah. Nah, kanan kedua ini di sini mulai kita bentuk indikator keberhasilannya apa aja. Banyak orang yang kaya, ingin mencapai kekayaan tertentu, cuman indikatornya nggak jelas. Kapan dikatakan bahwa kita sudah mencapai goal tersebut? Itu harus jelas. Sama seperti lomba lari, kita tahu lomba lari itu selesai ketika garis finish. Nah, itulah indikatornya. Kemudian dampak yang didapatkan. Kita ingin mencapai sesuatu bukan karena kita ingin hal tersebut, tapi kita ingin dampaknya. Jadi orang ingin mengumpulkan uang, orang ingin jadi kaya. Sebetulnya yang diinginkan bukan jumlah uangnya. Percuma orang cuma ngumpulin uang doang buat apa? Yang diinginkan adalah ketika kaya, itu bisa lebih mudah untuk menjaga kesehatan. Bisa lebih mudah untuk menolong orang lain. Kalau saya tanya, Mas Abdullah pengen kaya gara-gara apa? Saya jawabannya sederhana, karena dengan kaya saya jadi punya banyak pilihan. Ya kan, dengan uang pilihan kita jadi lebih banyak daripada ketika nggak megang uang kan. Nah, itu motivasi saya, itu dampak yang paling saya inginkan. Jadi segala sesuatu saya nggak cuma pilihan A, B, saya bisa memilih lebih banyak lagi. Kemudian ini di kiri pertama ini, yang di tengah ini, kiri tengah, ini satu kolom semuanya gap. Kenapa kok gap saya kasih kosong begini? Karena ini yang sering miss ya teman-teman. Jadi banyak orang mikirin, saya ingin mencapai goalsnya. Oke, sekarang hambatan kamu apa? Nggak tahu. Atau nggak, hambatannya cuma dia bisa tunjukin satu dua. Padahal dengan kita mengetahui hambatan kita otomatis tahu apa aja solusinya.
Gimana sih caranya dokter nyembuhin penyakit, nyembuhin pasiennya, membantu pasien itu sembuh? Kalau masalah si pasien dia nggak tahu. Sama, kita juga seperti itu seharusnya pola pikirnya. Jadi kita cari tahu hambatan kita apa sih yang menahan kita saat ini sehingga kita nggak bisa mencapai goal tersebut. Kita mulai pikirkan, kita mulai list satu persatu. Karena itu gap ini gede banget. Karena mungkin pada awalnya di sini teman-teman ngisi cuma 1-2 dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kesadaran itu muncul, oh ternyata gap saya banyak banget. Misalkan ingin penghasilan gede, ternyata sampai saat ini portofolio pekerjaan masih belum bagus, pengalaman kurang, kemudian relasi kurang. Ini mungkin yang disadari pada awalnya. Cuman ketika berjalannya waktu, nanti kesadaran akan muncul lagi. Oh ternyata selain portofolio, ternyata juga membutuhkan prestasi tertentu untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Membutuhkan lingkungan tertentu, komunitas, ilmu, dan lain sebagainya. Nah, semakin kita bisa melihat gap ini, semakin mudah kita untuk mengolah solusinya. Mana sih yang paling tepat? Karena terkadang 5-4 dari gap itu bisa diselesaikan dengan satu solusi. Dari sekian gap ternyata solusinya cuma belajar bahasa Inggris. Solusinya ternyata cuma ketemu satu teman. Jadi semuanya gap itu bisa dilalui. Nah, yang di paling kiri ini adalah cara kita untuk menghilangkan gap-nya agar bisa mencapai goal. Nah, di sini mulailah kita mikirkan caranya apa aja. Kemudian keterampilan dan kebiasaan. Kenapa keterampilan dan kebiasaan menjadi satu? Karena kita nggak bisa ngomong orang yang terampil tanpa ada kebiasaan. Orang yang terampil berlari cepat pasti punya kebiasaan lari. Orang yang terampil jualan, kebiasaan jualan. Nah, jadi ini saling berkaitan. Orang yang jualannya laris punya kebiasaan apa? Membangun relasi salah satunya. Nggak malu, nggak gengsi. Terus berani. Nah, ini kebiasaan. Kemudian orang lain. Kenapa? Karena kita ini bagaimanapun di dalam hidup selalu membutuhkan orang lain. Ini adalah contoh RGP yang sudah jadi. Nah, di sini misalkan passive income-nya 10 juta per bulan. Kemudian dicapai 10 juta per bulan itu mulai dari 31 September 2021. Nah, di sini gambar duitnya. Ini duit 10 juta gitu kan. Nah, why? Kenapa? Mau mencapai ini agar memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri. Ini salah satunya. Bisa juga ingin menghajikan orang tua, punya tabungan untuk menghajikan orang tua. Bisa juga ingin memiliki aset, apapun itu. Cuman ini harus kuat, harus kita banget tua itu. Kemudian rasanya, feeling yang dapat apa? Perasaan bebas, merasa lebih banyak pilihan, senang. Nah, dengan 10 juta itu. Kemudian di sini masuk indikatornya. Dikatakan sudah punya passive income 10 juta per bulan itu ketika usaha A dan B berjalan secara otomatis tanpa perlu kehadiran saya. Kemudian mendapatkan transferan sebesar 10 juta per bulan dari usaha A dan B secara rutin sejak bulan Juli. Nah, jadi kalau dari Juli sampai September itu terus dapat transferan 10 juta, berarti goal ini sudah tercapai. Itu yang dimaksud. Jadi tinggal ditingkatkan aja kan gitu. Nah, kemudian di sini adalah manfaat, benefit yang ingin didapatkan, yaitu punya lebih banyak waktu untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi nggak ngabisin uang untuk kerja doang, tapi untuk belajar juga. Jadi lebih mudah untuk memilih program pengembangan diri tanpa perlu mengurangi budget harian. Nah, ini kan mungkin teman-teman juga ngerasain ya, ingin ikut seminar, training itu harus ngirit yang lain. Kadang saking inginnya, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa pengen beli buku, saking pinginnya itu akhirnya menu itu dirubah jadi Indomie sepanjang bulan karena bukunya mungkin mahal gitu kan. Nah, kemudian bisa membangun usaha baru, ini benefit yang diinginkan. Nah, di sini baru gap-nya. Ternyata belum ada sistem nih saat ini. Terus keterampilan tim masih belum mumpuni, jadi kalau ditinggal berantakan timnya. Kemudian jumlah pelanggan setia masih kurang, minimal ada 100 pelanggan setia yang membeli sejumlah 250.000 per bulan. Nah, gimana caranya meningkatkan pelanggannya jadi berapa? Misalkan jadi dari 200, jadi 100, jadi 200. Kemudian di sini adalah caranya, yaitu membangun atau membeli sistem. Ini kan gap-nya udah mulai kelihatan kan. Nah, daripada bikin sendiri, udah beli aja. Misalkan. Terus meningkatkan kemampuan marketing dan selling team.
Jadi nggak apa-apa nanya timnya. Kemudian membuat data pelanggan yang lebih terperinci lagi. Kemudian memberi penawaran khusus setiap bulan. Ini pilihan cara. Pilihan cara ini juga bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Keterampilan apa? Keterampilan yang dibutuhkan adalah leadership, marketing, dan selling. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kebiasaan agar kita punya leadership yang bagus, bisa marketing yang baik adalah membaca buku mengenai ketiga hal tersebut setiap bulan minimal 2 buku. Jadi baca buku mengenai leadership, marketing, dan selling. Kemudian mendengarkan podcast bisnis 30 menit setiap jam 7 pagi. Sebelum berangkat kerja, dengerin podcast bisnis mengenai marketing dan selling. Kemudian meeting dengan tim setiap Senin dan Jumat pagi, jam 9 pagi. Jadi di sini akan ditanyakan, apa sih keluhannya, apa sih hambatannya. Ini adalah bagian termasuk dari leadership. Kita mencoba memberikan solusi kepada tim kita. Nah, di sini barulah siapa sih yang bisa membantu saya. Misalkan, oh ada Coach Fahmi nih, dia bisa nge-coaching. Mungkin saya ambil sesi coachingnya dia. Terus ada Kodeni, saya bisa ikut kelasnya. Kemudian ada Mas Danang, saya bisa minta arahan kepada dia. Kemudian ada Babe Adil yang bisa mentoring saya. Jadi ini bisa memecahkan gapnya. Karena belum ada keterampilan nih, saya belajar dulu deh ke Coach Fahmi atau Kodeni. Gitu kan. Nah, ini adalah RGP ini akan memperjelas SMART sebetulnya. Kalau kita cuma berhenti di SMART, itu salah satu hambatannya terkadang kita nggak tahu tindakannya apa yang perlu diambil. Terus terkadang kita juga nggak tahu sebetulnya masalahnya kita hadapi apa, problemnya. Dan juga kadang orang itu sudah bikin SMART, nggak ada indikatornya. Nggak jelas sebetulnya kapan goal ini tercapai, juga nggak ada perhitungan yang detailnya. Dan yang paling penting adalah why-nya. Kenapa sih harus mengejar goals ini? Karena tanpa why yang kuat, itu percuma kita ngejar goal kita. Benar. Kalau umpamanya nggak punya keinginan kuat untuk mengejar goal, mending nggak usah dikejar goalnya, ganti aja sama yang lain. Karena ada perkataan begini, orang yang punya why, orang yang punya alasan yang kuat, akan mampu menemukan berbagai macam cara. Coba bayangin, ada bapak, anaknya sakit, butuh uang 100 juta, sekarang nggak megang uang. Bisa tuh langsung dapat uangnya. Gimana pun caranya dia mikir apapun yang bisa dilakukan. Mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Momen terdesak, momen menginginkan banget sesuatu gitu. Ingin orang tua pergi haji dan umroh, ngeliat orang tuanya sudah tua banget, ingin ngehajiin. Terus semangat kerjanya sehingga bisa menghajikan. Nah, itulah yang dinamakan why. Jadi dorongan dari dalam diri kita, bukan dorongan dari luar diri kita. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita men-setting RGP ini, kemudian bagaimana kita men-set tindakannya agar goals bukan sekedar goals, tapi benar-benar kita bisa bikin skornya. Jadi goals-nya itu berubah dari 0 jadi 1, 2, 3, dan sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.